Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama di dalam suasana yang begitu indah, dipisahkan dengan jarak karena situasi dan keadaan, tapi kita bisa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Saya rindu firman Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kalau Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan adalah kemenangan anak-anak Allah. Kemenangan anak-anak Allah. Dan kali ini yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian bertemakan berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Mari kita buka Alkitab dulu, kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Kalau selama ini kita sudah seringkali dengar firman Tuhan, apa itu arti keselamatan? Ya, keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Dan kali ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, tujuan keselamatan kita apa? Ya, tujuan keselamatan adalah pada intinya usaha Allah untuk merubah anak manusia menjadi anak Allah. Dimulaikan dengan Yesus yang turun ke dalam dunia, dia mati di atas gunung Golgota, menebus dosa kita semua. Dia selesaikan tugasnya. Dan dimulai dengan kematiannya di atas gunung Golgota. Allah ingin menggarap kita di dalam perjalanan hidup ini. Supaya satu waktu dari kita sebagai anak manusia, dalam garapan Tuhan, kita akhirnya mendapat satu identitas anak-anak Allah. Ya, berkeadaan anak-anak Allah. Nah, kalau sudah berkeadaan anak-anak Allah itulah akhirnya nanti Allah akan mendeklar kita. Allah akan memberikan kita satu pengesahan bahwa memang kita anak Allah. Kenapa kita anak Allah? Karena kita berkeadaan anak Allah. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan firman Allah. Makanya setelah dia menebus kita, ada 4 hak istimewa di dalam kita mengalami prosesnya Tuhan dari anak manusia menjadi anak Allah. 1, dia Bapa yang memelihara kita. 2, dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. 3, dia memberikan kekuatan di dalam Injilnya. Injil yang memberikan kekuatan kepada kita untuk diselamatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, dia menggarap hidup kita. Di situ kita masuk dalam pergumulan. Bagaimana Tuhan menghajar kita, membentuk kita. Sampai pada satu titik. Tuhan dipuaskan oleh hidup kita. Dan akhirnya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi otomatis kalau anak manusia sama anak Allah beda dong.
Anak Allah berarti kita punya ciri-ciri, ada tanda. Saya sudah sering kali khotbah, anak saya yang terakhir kembar. Yang laki mukanya kayak bapaknya, kulitnya kayak mamanya. Yang cewek kayak mamanya, face-nya, tapi kulitnya kayak bapaknya. Tapi tidak beda jauh. Makanya Tuhan ingin menggarap kita. Supaya satu waktu kita punya ciri-ciri anak Allah. Makanya Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna. Berapa lama kita digarap? Sepanjang hidup ini. Setelah kita menerima Yesus, Dia mulai menggarap hidup saudara. Dia mulai menggarap hidup saya. Jadi mari hari ini saya ingin mengajak kita melihat ada beberapa hal. Bagaimana sih anak Allah itu? Saya mungkin tidak bisa selesaikan semuanya. Saya akan selesaikan sebagian saja. Yang pertama, kita mau baca lebih dahulu di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, di luar cuaca buruk hujan, tapi saya berharap firman Tuhan akan tetap sampai. Mungkin saudara terganggu dengan suara petir, tapi saya percaya kita tetap diberkati Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tuhan memilih kita. Ya. Hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara bukan karena saya siapa, Bu, tidak. Memang saya anak seorang hamba Tuhan. Pendeta, anak pendeta mesti jadi hamba Tuhan, tidak. Tidak jaminan. Tapi saya menerima panggilan ini. Dan hari demi hari, terutama di usiaku yang sudah lanjut ini, saya semakin digiring Tuhan untuk saya sadar. Tuhan memilih saya. Dan pilihan itu akan menjadi sia-sia kalau saya tidak menghargai pilihan ini. Pelayananku akan menjadi sia-sia. Aktivitas kita akan jadi sia-sia. Khususnya saya. Kalau saya tidak menghargai pilihan ini. Mari Bapak Ibu. Kita semua yakin kita dipilih oleh Allah. Ada Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya tidak ingin kita jadi orang Kristen hanya kita dipanggil. Ya, ada nyanyian ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tuhan tidak ingin kita hanya sampai panggilan. Kita harus sampai pada pilihan. Nah, kalau Tuhan sudah memilih kita, di dalam Wahyu katakan, anak domba itu akan menang, dan pengikutnya pun akan menang. Yaitu mereka yang dipilih, yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Pilihan itu harus sampai tuntas. Kalau enggak. Jadi saya kembali, Tuhan memilih kita. Saya ulangi ayat yang keempat. Ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Kristus dalam Kristus, telah mengaruniakan kepada kita, ayat 4, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi, Tuhan memilih kita sudah jauh-jauh hari, dan itu akan jadi sia-sia, kalau kita tidak menghargai pilihan ini. Makanya ayat yang ke-5 dikatakan, dalam kasih,
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Orang yang menghargai pilihan Allah, dia akan menghargai satu, dia akan berjuang bagaimana dia harus hidup kudus, cacat tak bercela. Ya, minggu lalu kita sudah dengar. Untuk menjadi anak yang sah, Tuhan harus menggarap, Tuhan harus menghajar kita. Supaya satu waktu kondisi kita kudus, tak bercacat, tak bercela. Ada firman berkata, hendaklah kamu kudus, karena Allah itu kudus. Tak bercacat, tak bercela. Tuhan ingin kita kudus. Saya ingat di dalam Ayub pasal 10, ayat yang ke-23. Bagaimana Ayub berjuang. Waktu Tuhan menggarap hidupnya, kita baca bersama-sama. Ayub pasal yang ke-30. Maaf ya. Ayub pasal yang ke-30. Maaf. Ayub pasal yang ke-23. Sorry Bapak Ibu ya. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya harap kita tahu kisah Ayub. Bagaimana Tuhan izinkan Ayub yang dulunya dia orang yang luar biasa. Alkitab sudah tuliskan. Orang di zamannya tidak ada orang yang saleh. Tulus seperti Ayub. Tapi toh Tuhan izinkan dia melewati satu hajaran, garapan Allah. Tuhan ingin melihat sampai di mana imannya dia. Sampai di mana kualitas hidup ibadahnya. Tuhan izinkan hartanya habis. Anaknya mati semua. Dan kemudian dia sakit kusta. Dan puncaknya, dia diusir istrinya dari rumah. Tapi berulang kali Ayub waktu mengalami penderitaan itu, Alkitab tuliskan, Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya atau bibirnya. Istrinya berkata, hujat aja Allah. Oh tidak, aku datang dengan telanjang, aku juga akan pulang dengan telanjang. Dan akhirnya puncaknya setelah semua dilewati penderitaan ini, hajaran Tuhan ini. Ayat yang ke-10 dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati proses. Untuk menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Untuk menjadi seperti emas yang murni. Ada perjalanan yang proses yang harus kita hadapi. Seperti hari-hari ini. Ya, Tuhan izinkan dunia, khususnya orang-orang Indonesia. Kita mengalami keadaan seperti ini. Saya ingin katakan dalam ibadah yang terakhir saya sampaikan firman Allah. Ini peristiwa besar. Tidak mungkin Tuhan tidak melihat peristiwa ini. Kalau saya boleh katakan, ini semua adalah rencana Allah. Tinggal kita melihat rencana ini. Dan dia berkata, Tuhan tahu akan hidupku. Saya ingin katakan kepada kita semua, Tuhan tahu apa yang dia ingin lakukan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13 dia berkata, dia tidak akan menguji melebihi kekuatan kita. Allah kita setia. Mari proses yang sedang berjalan hari-hari ini. Saya akan rindu jemaat Tuhan, kita tidak perlu harus kita bersedih, bersusah. Ayo, kita ambil yang pertama dulu. Mungkin Tuhan ingin memurnikan pelayanan kita. Seperti saya pernah saksikan tahun 85, saya ingin meninggalkan pekerjaan Tuhan di Palembang.
Tapi akhirnya pengurus berkata, mungkin keadaan ini Tuhan ingin memurnikan pelayananmu. 85 dan sekarang sudah 2020. Berarti 35 tahun sudah saya berjalan. Saya tahu ini semua bukan karena aku. Karena Tuhan sudah memilih aku dan aku berjuang untuk mempertahankan pilihan ini. Ya, Tuhan ingin kita menghargai pilihan ini. Makanya minggu lalu saya sampaikan, barang siapa menerima dia, diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi anak Allah, dia orang yang bisa menerima, elabon, menggenggam erat, mempertahankan. Berulang kali saya katakan kepada jemaat Tuhan, mengiring Tuhan. Hidup kekristenan itu tidak sederhana. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Itu satu keadaan yang tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Dia garap kita. Satu, supaya kita tidak bercacat celah. Supaya kita semakin kudus di hadapan Allah. Dan kita belajar seperti Ayub. Tuhan tahu keadaanku. Tuhan tahu keadaanmu, keadaanku. Kalau tahu pergumulan ini sedang terjadi. Mungkin sekarang ini goncang, ekonomi nanti goncang. Mari Bapak Ibu. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya sampaikan. Salah satu hak yang Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan memelihara kita. Dia tidak pernah menguji lebih dari kemampuan kita. Jadi sekali lagi anak Allah, dia harus punya kerinduan, berusaha, hidup tak bercacat, tak bercela. Satu ayat saya ingin bacakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menanti untuk satu waktu kita dideklar sebagai anak-anak Allah yang sah, menanti semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita sudah diperdamaikan, kita dipilih Allah. Hargai pilihan, kita berusaha untuk hidup tak bercacat dan bercela. Kapan? Di saat kita dihadapkan proses pergumulan. Salah satu bagian ini. Tuhan sedang menggarap gereja Tuhan saat ini. Walaupun satu waktu beberapa hamba Tuhan harus meninggalkan kita lebih dahulu. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, berarti masih ada peluang kita menata hidup kita. Satu waktu kita juga akan pulang. Jadi satu saya ingin katakan, anak Allah, dia ada kerinduan, ada usaha yang serius untuk hidup kudus, hidup tak bercacat, tak bercela. Di mana? Waktu Tuhan menggarap, Tuhan memproses hidup kita. Makanya saya ingin katakan, mungkin Tuhan izinkan engkau mengalami krisis ekonomi, engkau sakit. Saya selalu sampaikan, jangan cepat-cepat, oh Pak Pendeta doakan supaya saya diberkati. Saya selalu berkata tidak. Di saat engkau dalam kemiskinan, tangan Allah sedang menggarap engkau. Di saat engkau sakit, Tuhan sedang menggarap imanmu. Supaya kita datang kepada Tuhan, bukan hanya karena kita supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan berbuat untuk kita. Tapi kadang-kala kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan hidup, supaya Tuhan menata kita semakin dewasa. Dalam keadaan seperti ini, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Satu, hidup tak bercacat, tak bercela. Dua, kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Korintus 1. Maaf, Ibrani pasal 13 ayat 5b dan ayat yang ke-6. Maaf. Ibrani pasal yang ke-13
13 ayat 5 dan 6. 5b. Ayat ini berkata begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu anak Allah ada satu usaha serius untuk hidup kudus. Untuk hidup benar. Untuk tak bercacat, tak bercela. Saya yakin itu proses tidak sebentar. Panjang. Tadi saya sampaikan kan. Prosesnya kapan Pak Pendeta? Seumur hidup kita ini loh. Dan bagian yang kedua. Ciri anak Allah. Dia tidak akan takut menghadapi apapun. Ya, ayat ini berkata. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini Bapak. Dia akan menyertai kita. Ada nyanyian Daud, dia berkata, aku tidak akan takut sebab kau besertaku. Mazmur 23. Ya, Tuhan beserta kita. Seperti bapak dengan anak. Tuhan beserta kita, saya sudah pernah sampaikan firman Allah, seperti gembala dengan domba. Gembala itu tidak bisa dipisahkan dengan domba. Saya pernah tanya satu bapak, satu anak sekolah kalau salah, apa ciri gembala? Mereka bilang, gembala itu mesti punya tongkat. Saya bilang, di jembatan Ampera, itu banyak orang pegang tongkat, tapi dia tidak gembala. Dia duduk dengan kaleng di depannya, tapi dia bukan gembala. Seorang gembala, kalau dia duduk entah pakai tongkat atau tidak, tapi kalau di sekelilingnya ada kawanan domba, itu dia disebut gembala. Dia berkata, ayat berkata, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hubungan kita ini seperti dengan Tuhan seperti suami istri. Suami istri itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti pokok dan carang. Yesus berkata, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau engkau jadi carang yang lepas dari pokok. Sebelum Yesus lahir, Alkitab berkata, dia akan disebut Immanuel 600 tahun sebelumnya. Dia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ayat ini berkata, di dalamnya, aku sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu, ayat berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Sebab apa? Sebab karena Allah menyertai kita, ayat ini berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan. Satu, kita harus hidup kudus. Saya mungkin dua bagian dulu Bapak Ibu ya. Bagian yang kedua, orang anak-anak Allah akan membangun hidupnya dengan imannya, dengan pengharapannya, dengan kasih akan Allah untuk tidak takut. Ada satu ayat di dalam Kolose 1 Korintus 13, salah satu ciri orang yang mengasihi, dia itu kasih itu mengusir rasa takut. Tidak takut. Mari di dalam menghadapi pandemi saat ini, ya, yang sedang terjadi dengan berjatuhannya banyak korban. Dan kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Firman Tuhan akan mengajak kita. Yuk. Satu. Peristiwa ini akan membuat kita semakin benar di hadapan Tuhan. Semakin kita serius. Kita semakin tulus. Untuk memeriksa hidup ini. Apa ya hidup saya yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua. Kalau kita sudah berjuang hidup tidak berkenan. Yang kedua. Tidak akan ada rasa takut. Rasul Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Wow.
2 minggu yang lalu, Rasul Paul berkata, engkau lebih dari pemenang. Ini kita bersyukur ya. Tidak ada yang dibunuh toh. Waktu zaman Roma mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang buas, dipenggal kepalanya, dibakar. Tapi mereka tetap menyembah Allah. Hari ini kita masih bisa berbakti, walaupun kita di rumah. Makanya dengan keadaan momen ini mari. Kenapa kita mesti takut? Ada nyanyi yang berkata, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Mari Bapak Ibu, hari ini saya ambil 2 dulu saja ya. Sebenarnya ada 5. Masih ada 3 hal lagi tanda, ciri anak Allah. Tapi saya ambil 2 dulu. Anak Allah akan mempunyai kerinduan. Tadi ayat berkata, berusaha. Bersungguh-sungguh hidup kudus. Kapan Tuhan menggarap kita hidup kudus? Ya seperti keadaan ini. Dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Tidak salah dalam pergumulan. Kita lalu minta dukungan doa. Mungkin dengan pendeta, dengan majelis, berdoa bersama-sama. Tidak salah. Lalu kita puasa, tidak salah. Tapi ingat, dalam pergumulan itu Tuhan juga ada di sana. Nah kalau Tuhan ada di sana, paling tidak kita harus pegang. Dia tidak pernah membuat kita mengalami pergumulan untuk lebih dari kekuatan kita. Karena Allah beserta kita. Allah bersama kita. Dia suami bagi gerejanya. Dia gembala bagi gerejanya. Dia pokok bagi gerejanya. Saya rindu hari ini Tuhan memberkati kita dengan firman Allah. Mari Bapak Ibu. Hidup ini harus kita bawa. Saya harus berkeadaan anak Allah. Berulang saya sampaikan, Tuhan tidak ingin kita hanya berstatus anak Allah. Jangan sampai sih yang dikatakan Injil Matius. Nanti di hari terakhir banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Aku sudah menyampaikan nubuat demi namamu. Tapi dengan terus terang aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam bahasa asli dikatakan, aku tidak pernah menikmati aktivitasmu. Ginosko, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah menikmati. Kita merasa, itu mari Bapak Ibu. Biarlah peristiwa yang sedang kita hadapi hari-hari ini mungkin semakin mencekam, menakutkan. Saya ingin berkata kepada kita semua, yuk ini saatnya kita menata hidup kita. Supaya kita bagian Allah untuk menggarap hidup kita. Supaya kita berkeadaan anak Allah. Ya, ini tatanan Allah. Ini atur rule-nya Allah. Ya, dia ingin jadikan kita. Dia rela mati, dia berikan anaknya yang tunggal. Menebus kita. Lalu lewat proses itu, dia mulaikan dengan penebusannya. Dia menyertai kita, memeliharakan kita. Dia berikan Roh Kudus. Dia berikan Injil buat kita, dia garap hidup kita. Supaya satu waktu dari anak manusia, kita nanti berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Saya harapkan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Menguatkan kita, membangun hidup kita, supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyanyi satu pujian. Minggu lalu sudah dinyanyikan Mas Jairi, tapi saya dibantu oleh beberapa saudara-saudara kita untuk kita nyanyikan nyanyian ini. Kau pilih aku jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah. Hanya oleh anugerah kemurahanmu. Saya bacakan dulu. Kau jadikanku ahli warismu. Kehendakmu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat tak bercela. Agar ku layak duduk dalam kemuliaanmu. Di kerajaan Bapa di sorga. Haleluya. Saya minta bantuan kita nyanyikan ini nyanyian.
jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kita ulangi kembali bersama-sama dari atas. Kau pilih aku jadi sempurna-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyian ini lebih menguatkan kami. Dan firman Allah yang sudah kami dengar, kami bersyukur. Di keadaan yang seperti ini, Tuhan sudah memilih kami. Dan alangkah jahatnya kami kalau Tuhan sudah memilih kami dan kami tidak bisa menghargai pilihan ini, Bapak. Kami tidak ingin ditolak. Kami tidak ingin memiliki sikap tidak menerima Engkau. Tapi dengan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami boleh semakin menghargai. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami. Dan biarlah kami menggenggam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami menggenggam erat. Walaupun kami tahu
Untuk menjaga pilihan ini bukan sesuatu yang mudah. Kami harus menyangkal diri, memikul salib. Iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi biarlah firman-Mu hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Khususnya dengan peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kami. Sudah lebih dari 1 bulan ini. Dan kami belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang pasti, kami sadar dunia tidak akan menjadi lebih baik. Banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi sekali lagi Bapak, momen ini akan membuat kami justru kami mau bertahan dalam pilihan-Mu. Mungkin dengan peristiwa ini, Tuhan ingin kami semakin lebih benar. Kami semakin murni. Tuhan sedang memproses kami supaya kami menjadi emas yang murni. Supaya kami semakin kudus. Supaya kami semakin tidak bercacat dan bercela. Dan untuk kami bisa melakukan itu semuanya, kami harus membangun satu sikap. Kami tidak takut menghadapi ini semua. Karena Tuhan beserta kami. Karena Tuhan bersama dengan kami. Emmanuel, Allah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan dalam pengembalaan nama-Mu. Baik yang di Palembang, demikian juga di Kayu Agung. Kami masih bersyukur hari ini Bapak. Walaupun kami sudah sekian lama tidak bertemu. Tapi pagi ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan hamba yakin di hadirat-Mu ada firman yang disampaikan buat kami. Hamba bersyukur boleh menyelesaikan tugas pagi hari ini. Hamba berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus yang sudah memampukan hamba-Mu. Roh Kudus yang bersama dengan umat-Mu. Untuk kami diberi hikmat, kecerdasan, menangkap kebenaran firman Allah ini. Kami harus terus berjuang. Bagaimana pada akhirnya kami berkeadaan sebagai anak Allah. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu. Baik yang di Palembang. Demikian juga yang di Kayu Agung. Hari ini kami berdoa dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Tapi biarlah firman Allah ini akan menguatkan kami. Memberi pengertian kepada kami lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Bangun hidup kami. Supaya kami semakin berkenan. Jadikan kami setia Bapak. Kami tidak ingin hanya sampai dipilih. Tapi kami harus sampai setia. Terus nyanyian sebelum masuk firman. Kami sudah menyanyi. Selidiki aku Bapak. Selidiki aku. Melalui pergumulan yang kami hadapi hari ini, kami akan semakin merendahkan diri kepadamu. Supaya engkau menyelidiki aku. Menyelidiki kami. Apakah kami masih setia kepadamu, Bapak? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu di tempat masing-masing. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian hari ini. Berkati kami semua Bapak. Melalui firman Tuhan. Pemberitaan firman Allah. Khusus di Kayu Agung. Yang sudah mendengarkan firman-Mu. Pengakuan dosa. Pengakuan iman yang sudah disampaikan. Menggiring kami terus Bapak. Supaya di waktu yang masih ada hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan. Kami masih hidup. Berarti ada kesempatan kita untuk diolah, digarap oleh Tuhan. Akhirnya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan. Berkati umat-Mu. Dalam aktivitas mereka, dalam kebutuhan mereka. Anak-anak, keluarga, semua Tuhan akan memberkati. Sekali lagi Bapak. Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang memelihara kami. Bapa yang penuh tanggung jawab kepada anak-anaknya. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan berkatkan kepada kami sekalian. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami saat ini Bapak. Berkati mereka semua, roh kasih, roh kesatuan ada pada kami semua. Untuk dengan penuh kesabaran kami menanti. Dengan satu kata, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk umat-umatnya yang ada saat ini Bapak. Tuhan akan memperdulikan semuanya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami sekalian.
Kami peralaskan doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Jemaat GPJKO Kayu Agung, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita menerima doa berkat, doa syafaat, kita menyanyi satu pujian lebih dahulu. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu. Kami sudah tiba di penghujung rangkaian ibadah online kami pada pagi hari ini. Ialah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Pengakuan iman, pengakuan dosa yang sudah kami perhadapkan di hadapan-Mu akan memberkati kami. Terlebih dengan firman Allah yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih Bapak. Kami boleh diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Ini kesempatan kami menata hidup kami. Kami ingin masuk di dalam rule-Mu. Kami ingin masuk di dalam tatanan-Mu Bapak. Untuk akhirnya nanti kami boleh dideklir oleh Tuhan, oleh Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Berkati umat-Mu GPJKO. Saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati. Limpahkan anugerah-Mu kepada umat-Mu semuanya Bapa. Walaupun kami belum bisa bertemu tatap muka, tapi dengan firman Tuhan yang kami dengar memberkati kami. Ayat-ayat firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan setiap pagi hari juga akan menjadi berkat bagi umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa,
terima kasih Tuhan perlindungan dan kekuatan kami. Khusus kami berdoa untuk situasi keadaan ini. Kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin belajar untuk taat kepada kehendak-Mu. Ajar kami menjadi anak yang menuruti Engkau. Bukan anak yang hanya bisa menuntut. Tapi kami percaya Engkau Bapa yang baik. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang memperdulikan kami, Bapa. Tuhan memberkati umat-Mu dalam keadaan ini. Tuhan memberkati bangsa kami, negeri kami, pemimpin kami. Pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Persatukan kami. Kasih Allah menaungi negeri kami yang tercinta ini. Sehingga kami boleh bersama-sama membangun satu kesatuan bangsa ini. Untuk menghadapi semuanya dengan penuh syukur. Tuhan tidak pernah menguji melebihi kekuatan umat-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur untuk semua anugerah rahmat Allah yang Tuhan sudah berikan bagi kami sekalian. Dan kami akan mengakhiri pertemuan hari ini dengan satu rasa syukur. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan hari ini. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat pagi, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.